Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 1, subtema 2. Pada tema 1 kita belajar selamatkan makhluk hidup, dan di tema 2 ini kita akan belajar mengenai hewan sahabatku. Tentu kalian di rumah ada yang memiliki hewan-hewan peliharaan yang mana hewan tersebut merupakan sahabat kalian. Nah, oleh sebab itu, marilah kita ikuti pelajaran kita pada kesempatan ini agar kalian bisa memahami materi yang ada di buku paket kalian. Baiklah anak-anak, kita mulai saja dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Pada pembelajaran 1 kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Tentu setiap hewan itu berkembang biak. Apa tujuan hewan berkembang biak? Tujuan hewan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Jadi supaya hewan itu tidak punah, maka dia akan berkembang biak agar jenisnya tetap lestari. Adapun cara berkembang biak daripada hewan-hewan itu bermacam-macam. Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada yang bertelur kemudian melahirkan atau sering disebut dengan ovovivipar. Hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga. Contohnya kelinci ini, perhatikan dia punya daun telinga. Kemudian tubuhnya ditutupi rambut. Nah, ini ada rambutnya. Kemudian biasanya kalau hewan yang melahirkan itu biasanya mempunyai pusat. Mengapa mempunyai pusat? Karena ketika dia di dalam kandungan, tali pusatnya itu berfungsi untuk menyalurkan makanan. Kemudian punya jenis kelamin yang mencolok, contohnya antara laki-laki dan perempuan, baik itu hewan, itu terlihat dengan jelas karena mempunyai kelamin. Nah, contoh hewan yang melahirkan adalah kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Kemudian perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri khusus. Contohnya adalah ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nah, dia tidak mempunyai ciri-ciri khusus. Kemudian perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar dapat kita lihat contohnya pada ikan paus. Ya, perkembangbiakannya dengan cara melahirkan, embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Jadi yang melahirkan itu bukan cuma hewan-hewan yang ada di darat saja, bahkan hewan-hewan yang ada di air itu juga ada yang melahirkan. Kemudian hewan yang berkembang biaknya dengan cara bertelur, contohnya adalah ikan. Ya. Perkembangbiakan dengan cara bertelur juga disebut dengan ovipar. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Jadi contoh hewan lain selain ikan apa yang bertelur anak-anak? Tentu kalian pasti sudah mengetahuinya. Ada ayam, ada burung, ada bebek, dan lain sebagainya. Kemudian contoh lain hewan ovovivipar, perkembangbiakannya dengan cara bertelur kemudian melahirkan. Bagaimana bisa? Karena embrio tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Jadi sebenarnya dia ada telurnya di dalam.
Tetapi setelah telurnya menetas baru anak-anaknya dikeluarkan. Beda dengan ayam yang mana telurnya ada di luar, kemudian menetasnya pun di luar. Sama seperti ikan lele juga sama. Ya, jadi dia telurnya berada di luar dan menetasnya di luar. Sementara ovovivipar telurnya tetap berada di dalam tubuh induknya sampai dia menetas. Selanjutnya pada pembelajaran IPS, pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Jadi kegiatan ekonomi itu dipengaruhi dengan kondisi geografis. Contohnya nih, kalau tempat atau geografisnya itu berada di daerah yang basah, biasanya masyarakatnya sebagai petani. Kalau geografisnya pegunungan, itu biasanya sebagai pekebun, ya. Kalau geografisnya berada di bibir pantai, biasanya masyarakatnya akan menjadi nelayan dan seterusnya. Jadi kegiatan ekonomi masyarakat itu dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda-beda dengan daerah yang lain. Mengapa demikian? Tentu saja karena berbeda geografisnya. Kalau geografisnya berbeda, maka kegiatan ekonominya juga pasti ikut berbeda. Perhatikan contoh-contoh negara yang ada di Asia Tenggara. Di Kamboja mengalir sungai Mekong, berarti secara geografis ada sungai besar yang bernama Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Jadi Sungai Mekong itu merupakan lahan yang subur di sekitarnya. Tentu saja karena di situ airnya berlimpah sehingga orang lebih mudah untuk bertani, terutama bertani padi. Kemudian Laos juga merupakan tetangga daripada Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong juga. Ya, jadi Sungai Mekong itu panjang sekali sehingga melewati lintas negara. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Tentu hasil pertaniannya dapat menyokong ekonomi daripada negara tersebut. Selanjutnya ada Singapura yang merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Negaranya kecil tapi perekonominya luar biasa. Mengapa demikian? Karena letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Negara transit itu tempat singgah. Pedagang dari Eropa mau ke Asia singgah dulu di Singapura untuk mengisi bahan bakar, mengisi perlengkapan makanan dan lain sebagainya, kemudian akan melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, karena merupakan wilayah transit, maka Singapura menjadi negara yang maju. Kemudian ada Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Ya, jadi penghasil padi terbesar di Asia Tenggara saat ini adalah Myanmar. Selanjutnya ada negara tetangga kita yaitu Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian, hampir sama seperti Indonesia. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Ya. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Jadi Malaysia berhasil mengekspor hasil buminya. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Luar biasa.
Lalu kapan kita sebagai masyarakat Indonesia bisa seperti negara-negara lain? Tentu kalianlah di masa depan yang akan bisa membangun negara kita. Oleh sebab itu kalian harus terus belajar dan belajar. Selanjutnya ada negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara. Kalau di Indonesia ada Pulau Bali, yang mana di Pulau Bali itu merupakan tujuan wisata. Karena di situ banyak bangunan-bangunan pura yang indah, maka di Thailand karena mayoritas penduduknya beragama Buddha, maka bangunan-bangunan yang istimewa seperti di Bali pun juga banyak di sana. Sehingga sektor pariwisata di Thailand itu sangat maju. Sama di Indonesia seperti di Pulau Bali. Kemudian Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi yang beragam sesuai dengan kondisi geografisnya. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, bahwasannya kegiatan ekonomi itu dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau, dan masih banyak lagi potensi-potensi yang ada di negara kita Indonesia namun belum diolah secara bijak. Oleh sebab itu kalian sebagai pelajar merupakan tanggung jawab kalian di masa depan untuk dapat mengolah hasil bumi yang ada di Indonesia agar Indonesia nantinya menjadi negara yang benar-benar kuat secara ekonomi dan menjadi negara yang maju. Dari minyak bumi dan gas alam merupakan sumber pendapatan dari Brunei Darussalam. Sama seperti dengan Singapura, Brunei Darussalam juga merupakan negara kecil. Namun, di Brunei Darussalam disokong oleh pendapatan terbesarnya yaitu dari hasil minyak dan gasnya. Kemudian, kalau kita melihat di Singapura sangat luar biasa. Perekonomian Singapura sangat maju dibanding negara-negara lain. Di Singapura mengandalkan bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Jadi di Singapura tidak ada pertanian. Mengapa demikian? Karena di Singapura negaranya kecil, lahannya sempit sehingga sulit untuk bisa bercocok tanam. Maka dari itu masyarakat Singapura mengandalkan kegiatan ekonomi pada bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Selanjutnya, bahasa Indonesia kita akan melanjutkan dari pembelajaran kita yang kemarin mengenai ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Jadi dalam sebuah paragraf itu terdapat satu ide pokok. Kalau di kelas sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara membuat kerangka karangan. Nah, kerangka karangan itu merupakan ide pokok daripada sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Namun perlu digarisbawahi bahwasannya kalimat utama itu bisa saja terdapat di awal paragraf, bisa juga berada di tengah paragraf, atau bahkan berada di akhir paragraf. Maka dalam membaca sebuah teks laporan atau membuat teks laporan, kalian harus mengetahui di mana letak kalimat utamanya. Saat mendengarkan laporan secara lisan,
Dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas tentunya. Setelah kita membuat sebuah teks laporan, maka yang perlu kita lakukan atau langkah-langkah dalam membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama tentunya kita harus membaca laporan dengan seksama. Mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Ingat bahwa setiap kalimat itu terdapat kata kunci. Jadi dalam membuat catatan-catatan pendek itu kalian tidak perlu menulis semua kalimatnya. Tapi carilah kata kunci yang mana dengan kata kunci itu kalian lebih mudah untuk mengingat apa isi dari kalimat tersebut. Membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Nah, membuat ide pokok setiap paragraf. Jadi dalam membuat ide pokok setiap paragraf itu sama saja dengan kalian sudah membuat kerangka karangan. Dari kerangka karangan itu maka sebuah karangan menjadi lebih teratur. Begitu juga ketika kita mendengarkan sebuah informasi, kemudian kita mencatat ide pokoknya, maka itu sama saja kita sudah mencatat semua yang ada pada tulisan tersebut, yang kemudian nantinya akan kita jadikan sebuah laporan. Dalam membuat ide pokok atau peta pikiran, kita dapat menggunakan beberapa kalimat atau kata tanya. Contohnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk menemukan gagasan utama dan informasi dari sebuah laporan. Coba kita belajar bersama apa ide pokok dari teks laporan berikut. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut dan tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun bedanya, jika anak hiu martil setelah dilahirkan, kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi ikan hiu martil itu kalau sudah dilahirkan langsung ditinggalkan oleh induknya. Tidak sama seperti kalian. Kalian setelah dilahirkan masih harus dirawat oleh orang tuanya. Sudah besar pun masih tergantung dengan orang tuanya. Bahkan belajar di rumah saja masih tergantung dengan orang tuanya. Nah, harusnya kalian makin besar itu makin bisa mandiri. Masa kalah sama ikan hiu martil? Nah, ikan hiu martil saja setelah dia lahir itu langsung ditinggalkan oleh induknya. Lalu apa ide pokok dari teks laporan ini? Ayo, ada yang bisa menjawab tentunya. Ya, ide pokoknya. Ya, ide pokoknya apa? Kalian bisa nanti dengan teman kalian bersama-sama mencari apa ide pokoknya. Menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta dan atau data. Jadi dalam membuat teks laporan itu yang paling penting disajikan dalam bentuk fakta atau data sesuai dengan aslinya. Tidak boleh dikarang-karang, tidak boleh ditambahin dan dikurangi, tapi sesuai dengan fakta yang ada. Kalian dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada di dalam teks laporan. Contohnya tadi ketika kita membahas mengenai hiu martil, kita bisa menggunakan kata apa. Misalkan, apa nama hewan tersebut? Di mana hewan tersebut hidup? Ya, kapan hiu martil akan meninggalkan anaknya? Nah, siapa saja orang yang biasanya melihat hiu martil? Ya, mengapa dan seterusnya? Ya. Membuat simpulan berdasarkan informasi penting teks laporan.
kamu dapat membaca teks secara keseluruhan. Ini sangat penting, membaca teks secara keseluruhan. Setelah itu, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks tersebut dan buatlah simpulan berdasarkan informasi penting tersebut. Selanjutnya kita belajar dengan materi PPKN. Penerapan nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila diwakili oleh gambar yang berbentuk kepala banteng. Sila keempat mengandung makna pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ingat, musyawarah untuk mencapai mufakat itu harus diutamakan dalam setiap melakukan musyawarah. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Jadi ketika ada sebuah masalah, maka kita pecahkan dengan cara rapat, dan saat rapat kita harus mempunyai jiwa rendah hati agar rapat tersebut bisa berjalan dengan baik dan tentunya menghasilkan sebuah keputusan yang tepat yang bermanfaat bagi semua anggotanya. Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi kalau ada kepentingan pribadi dan kepentingan negara, kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam rapat kita tidak boleh memaksakan keinginan kita, tapi kita harus bisa berlapang dada, rendah diri. Kemudian kita juga harus memahami bahwasanya kepentingan setiap orang itu berbeda dan kita harus menghargainya. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ini tadi mengutamakan musyawarah. Kalau musyawarahnya sudah bisa berjalan dengan baik dan dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat, maka biasanya hasil musyawarah itu dapat dilaksanakan dengan baik. Tetapi ketika dalam musyawarah, dalam mengambil keputusan tidak dengan mufakat, maka biasanya dalam melaksanakannya pun juga tidak akan bagus. Jadi dalam mengambil keputusan itu selain mufakat juga ada dengan cara voting. Voting itu adalah mengambil suara yang terbanyak apabila mufakat tidak ditemukan. Namun kita harus tetap mengutamakan mufakat dulu sebelum voting. Voting itu adalah jalan terakhir. Selanjutnya, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi, apabila sebuah keputusan sudah dibuat, maka kita harus dengan rasa tanggung jawab melaksanakan hasil keputusan tersebut. Penerapan nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama adalah melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan. Ayo, di lingkungan kalian tentu masih kadang-kadang terdapat ronda di lingkungan yang tujuannya adalah untuk mengamankan lingkungannya. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum, misalnya pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah. Kemudian mengikuti pemilihan ketua kelas dan tata tertib. Ayo, di kelas kita sudahkah
ada pemilihan ketua kelas, atau pernahkah kalian melakukan pemilihan ketua kelas dan tata tertib? Kalau belum, kalian bisa melakukannya. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak dalam suatu musyawarah yang diikuti. Selanjutnya, sila kelima. Penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Secara fisik kita sejahtera, secara batin kita juga sejahtera. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Berikut adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama adalah bersikap adil. Bersikap adil dalam segala sesuatu. Baik itu dalam hak maupun dalam kewajibannya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus seimbang. Laksanakan dulu kewajiban, maka kalian akan mendapatkan haknya. Jangan dibalik. Jangan hak dulu baru kewajiban, tapi kewajiban dulu baru hak. Kalian sebagai siswa tentu memahami apa kewajiban kalian. Setelah kalian sudah melaksanakan kewajiban, maka kalian akan mendapatkan haknya. Haknya yang berupa mendapatkan nilai yang baik, naik kelas, dan lain sebagainya. Menghormati hak-hak orang lain, suka memberikan pertolongan kepada orang lain, tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah. Nah, ini perlu digarisbawahin bahwa tidak bersikap boros dan bergaya hidup mewah, karena yang membuat orang itu tidak sejahtera adalah ketika dia berusaha untuk bergaya hidup mewah. Kalau kalian ekonominya terbatas, orang tuanya kalian harus mengikuti gaya hidup yang terbatas. Jangan memaksakan diri untuk hidup mewah, karena itu akan merusak diri kalian. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ya, banyak sekali perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ya, membuang sampah sembarangan juga merugikan kepentingan umum, walaupun efeknya tidak terlihat saat itu, namun efeknya akan terlihat dalam jangka panjang. Menghargai hasil karya orang lain itu juga penting ya, karena dengan menghargai hasil karya orang lain, maka akan mempererat daripada tali persaudaraan, dan tentunya akan menjadi penyemangat dari orang lain untuk berkarya dan terus berkarya, sehingga suatu saat akan menghasilkan karya yang luar biasa. Selanjutnya dalam pembelajaran ini, kalian juga harus memahami bahwa menabung adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Menabung melatih kita untuk hidup hemat. Jadi menabung itu untuk masa depan kalian. Menabung harus dibiasakan sejak kecil, karena kalau tidak dibiasakan sejak kecil, maka setelah dewasa kalian akan sulit untuk memulainya. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, kalian harus bisa menabung walaupun itu sedikit, yang penting rutin. Baiklah, dalam akhir pertemuan kita kali ini, kami akan membacakan sebuah pantun kembali untuk kalian semua. Berburu rusa di Bukit Pinus, membawa bekal di dalam peti. Menjaga perilaku adalah harus agar menjadi anak berbakti. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi